Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa juga salat serta salam kita panjatkan kepada Nabi dan Rasul kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, Dr. Siti Munawati, SPDI MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu yang mengizinkan untuk membuat video yang berjudul Pemikiran Filsafat Islam sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani dalam kitab tafsir. Sebelum lanjut ke videonya, mari kita semua mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke materi, ada beberapa pembahasan yang akan dibahas melalui video ini. Untuk itu, para penonton sekalian agar menyimak video ini dengan baik agar video yang saya tampilkan bermanfaat untuk para penonton sekalian. Langsung saja, ada poin-poin penting yang akan kita bahas di sini. Yaitu yang pertama, filsafat Islam dan filsafat Yunani, dan yang kedua, integrasi konsep-konsep filsafat Yunani ke dalam filsafat Islam menurut Al-Kindi dan Al-Farabi. Dan yang ketiga, kontribusi Ibnu Sina dalam menyelaraskan pemikiran filsafat Yunani ke dalam pemikiran Islam. Ya, pengertian filsafat Islam dan filsafat Yunani. Dalam Islam, filsafat Islam adalah filsafat yang berorientasi pada Al-Quran, mencari jawaban mengenai masalah-masalah asasi berdasarkan wahyu Allah. Filsafat Islam merujuk pada tradisi pemikiran dan filsafat yang berkembang di dunia Islam pada masa lalu. Filsafat Islam menggabungkan berbagai elemen seperti teologi, hukum, moral, dan epistemologi. Dalam filsafat Islam, pemikir mencoba untuk menyatukan ajaran Islam dengan filsafat Yunani dan filsafat lainnya yang ada pada saat itu. Kemudian filsafat Yunani yang muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai berpikir dan mendiskusikan tentang keadaan sekitar kita. Mungkin tanda tanya besar, ya mengapa sih filsafat muncul di negara Yunani bukan di negara lain saja? Jawabannya yaitu karena Yunani tidak seperti daerah lain pada umumnya. Di negara Yunani, tidak ada kasta pendeta sehingga orang sekitar sana merasa bebas melakukan apa yang mereka kehendaki. Pada abad ke-6, sistem kepercayaan hanya diterima sebagai kebenaran saja yang asalnya dari dongeng-dongeng ataupun mitos. Maksudnya, kebenaran itu tidak berlaku yang hanya mitos saja. Sedari awal kemunculannya, filsafat Yunani sudah memengaruhi hampir semua segi kebudayaan melalui Eropa. Alfred North Whitehead pernah mengatakan bahwa penyifatan umum tradisi ilmu filsafat Eropa yang paling mungkin dapat diterima semua pihak adalah penyifatannya yang sebagai tradisi filsafat yang terdiri atas rangkaian catatan kaki pada karya tulis Plato. Jelas-jelas ada suatu alur yang pengaruh berkesinambungan yang menghubungkan para filsuf Yunani kuno dan Helenistis dengan filsafat Romawi, filsafat Islam awal, skolastisisme, abad pertengahan, abad pembaruan Eropa, dan abad pencerahan. Sampai taraf tertentu, filsafat Yunani dipengaruhi oleh sastra hikmat dan kosmogoni mitologis timur dekat kuno yang sudah ada sebelumnya, kendati masih diperdebatkan sejauh mana sastra hikmat dan kosmogoni tersebut mempengaruhi filsafat Yunani. Klasikawan Martin Litchfield West mengemukakan bahwa pertemuan dengan kosmologi dan teologi dunia timur membantu membebaskan imajinasi para filsuf Yunani. Ya, Al-Kindi dan Al-Farabi sebagai cendekiawan muslim pada periode awal keemasan peradaban Islam mengintegrasikan konsep-konsep filsafat Yunani ke dalam pemikiran Islam melalui beberapa cara. Yang pertama ialah terjemahan karya filsafat Yunani. Al-Kindi dan Al-Farabi memimpin upaya besar dalam menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani, khususnya karya Plato dan Aristoteles ke dalam bahasa Arab. Hal ini memungkinkan akses lebih luas bagi para cendekiawan muslim terhadap warisan intelektual Yunani. Yang kedua, penafsiran dan adaptasi konsep. Mereka tidak hanya menerjemahkan, tetapi juga melakukan penafsiran dan adaptasi konsep-konsep Yunani ke dalam konteks pemikiran Islam. Misalnya, konsep filosofis Yunani tentang keberadaan dan tujuan hidup diselaraskan dengan konsep tauhid, yaitu keesaan Tuhan dalam Islam.
Yang ketiga, sintesis filsafat dan teologi Al-Kindi dan Al-Farabi menciptakan sintesis antara filsafat dan teologi Islam. Mereka mencoba menyatukan pemikiran rasional Yunani dengan ajaran keagamaan, membentuk aliran filsafat Islam yang kemudian dikenal sebagai hikmah. Kemudian yang keempat, penekanan pada akal budi dan reason. Keduanya menekankan pentingnya akal budi dalam mencari kebenaran Al-Kindi yang menganggap akal budi sebagai sarana utama untuk memahami prinsip-prinsip agama, sementara Al-Farabi melihat akal budi sebagai instrumen yang memandu menuju pengetahuan dan kebijaksanaan. Kemudian yang kelima adalah idea kemanusiaan universal Al-Kindi dan Al-Farabi. Mengembangkan ide kemanusiaan universal, mengakui nilai filsafat dan ilmu pengetahuan sebagai bagian integral dari warisan umat manusia. Pemikiran ini menciptakan jembatan antara dunia Yunani dan Islam. Melalui upaya ini, Al-Kindi dan Al-Farabi tidak hanya melestarikan warisan filsafat Yunani, tetapi juga mengintegrasikannya secara harmonis dengan nilai-nilai dan ajaran Islam dalam membentuk dasar bagi pengembangan pemikiran filsafat Islam pada masa selanjutnya. Kemudian Avicenna atau yang biasa disebut Ibnu Sina mengembangkan sintesis antara filsafat Yunani dan pemikiran Islam, terutama melalui karya kitab Al-Shifa yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Ibnu Sina memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyelaraskan pemikiran filsafat Yunani ke dalam pemikiran filsafat Islam. Beberapa kontribusinya antara lain yang pertama ialah kitab Al-Shifa. Ibnu Sina menulis karya monumentalnya, yakni kitab Al-Shifa, di mana ia menyelaraskan pemikiran filsafat Yunani terutama Aristoteles dengan ajaran Islam. Karya ini mencakup berbagai disiplin ilmu termasuk metafisika, logika, etika, dan ilmu pengetahuan, dan menjadi panduan bagi cendekiawan muslim dalam memahami hubungan antara akal budi dan agama. Dan yang kedua, sintesis antara filsafat dan teologi. Ibnu Sina menciptakan sintesis yang harmonis antara filsafat dan teologi Islam. Ia berusaha menunjukkan bahwa akal budi dan ajaran Islam dapat berdampingan saling melengkapi dan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keislaman. Yang ketiga, konsep wujud necessity. Dalam pemikiran tentang eksistensi Quran, Ibnu Sina memperkenalkan konsep wujud necessity yang disebut wujud darurat, yang menggabungkan pandangan Aristoteles tentang wujud keperluan dengan konsep tauhid Islam, menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang keberadaan Tuhan dalam konteks filsafat Islam. Dan yang keempat, pemikiran medis dan ilmu pengetahuan. Selain filsafat, Ibnu Sina juga memberikan kontribusi besar dalam bidang kedokteran dan ilmu pengetahuan alam, yakni karyanya dalam kitab Al-Qanun fi Al-Tib, menyelaraskan konsep-konsep Yunani dalam kedokteran dengan prinsip-prinsip kesehatan Islam. Dan yang kelima, pendekatan empiris dan rasional. Ibnu Sina menekankan pendekatan empiris dan rasional dalam memahami dunia yang mencerminkan pengaruh filsafat Yunani terutama Aristoteles. Namun, ia tetap mengakui keterbatasan akal budi manusia dalam memahami misteri-misteri keberadaan. Melalui karyanya, Ibnu Sina tidak hanya menyelaraskan pemikiran filsafat Yunani ke dalam pemikiran filsafat Islam, tetapi juga menciptakan warisan intelektual yang membuka pintu bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam tradisi keilmuan Islam. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran filsafat sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani, terutama melalui transmisi ilmu pengetahuan pada periode keemasan peradaban Islam cendekiawan Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina, yang berhasil mengintegrasikan konsep-konsep filsafat Yunani ke dalam pemikiran Islam melalui berbagai cara. Ini mencakup terjemahan karya-karya Yunani, sintesis antara filsafat dan teologi Islam, dan penggunaan pendekatan rasional dalam tafsir-tafsir ayat Al-Quran. Asimilasi ini tidak hanya melestarikan dan mengembangkan warisan ilmu pengetahuan klasik Yunani, tetapi juga membentuk aliran filsafat Islam yang dikenal sebagai hikmah. Penerapan konsep-konsep Yunani dalam tafsir-tafsir ayat Quran membuka pintu untuk interpretasi yang lebih mendalam dan kontekstual. Selain itu, pengaruh filsafat Yunani masih relevan dalam kajian kitab tafsir modern, memberikan sumbangan signifikan pada pemahaman ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan rasional, analisis kritis, dan dialog antara ilmu pengetahuan dan agama. Dengan demikian, pengaruh filsafat Yunani tidak hanya meningkatkan wawasan intelektual dalam tradisi Islam, tetapi juga memiliki
memelihara warisan pemikiran filosofis yang kaya hingga saat ini. Saya Dapa Abdan Al-Hakim, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.